Waktu pertama kali lihat LG G7 di acara peluncurannya, saya kok agak ragu ya. Kira-kira nih HP bakal bisa sukses apa enggak? Tapi setelah coba langsung ternyata oke juga. Kayaknya sih bakal bisa jadi lawan sepadan ini, P20 Pro. Dilihat dari segi kosmetik, G7 boleh dibilang cukup mainstream, tapi bukan berarti nggak oke. Saya justru suka sama desain dan juga handlingnya. Smartphone ini dibuat dari rangka aluminium dan frame kaca depan belakang. Bagian layarnya terasa panjang banget. Selain karena rasionya yang 19,5:9, juga karena bezel layarnya makin tipis. Panelnya IPS, dimensinya 6,1 inci, resolusi 3120x1440 pixel, dan juga ada poninya. LG ternyata over kreatif karena poninya ini justru bisa dijadiin hiasan. Buat yang enek sama poni bisa dihilangin. Atau kalau mau tetap pakai, warna pinggiran poninya bisa diganti dengan beberapa pilihan warna atau motif. Dan sektor layar ini jadi salah satu keunggulan G7. Kenapa? Karena bisa nampilin brightness sampai 1000 nits yang bisa bikin mata kita silau. So, layarnya harusnya bakal kelihatan mantep banget pas dipakai outdoor. Kalau biasanya smartphone dengan material kaca gampang banget kotor kena sidik jari, tapi di LG G7 seenggaknya untuk warna platinum grey ini nggak gampang kotor. Kayaknya karena ada coating khusus. Sedangkan buat tombol-tombol fisiknya, selain ada tombol power dan volume jack, ada satu lagi tombol khusus buat AI berbasis Google. Dipencet sekali bakal aktifin Google Assistant, dipencet 2 kali bakal aktifin Google Lens. Ngomongin soal kamera, LG nerapin desain dual kamera vertikal. Komposisi jenis lensanya masih sama kayak yang dulu, yaitu lensa normal angle 16 megapiksel f1.6 dan lensa super wide 16 megapiksel f1.9. Di bawahnya ada sensor fingerprint. Dari desainnya, hal yang menarik adalah di mana LG masih nyediain jack audio di bawah. Dan kalau kita perhatiin, grill speakernya cuma ada satu. Artinya speakernya mono, nggak stereo. Tapi jangan keburu underestimate, karena speaker ini punya teknologi boombox. Intinya, speakernya malah bisa kedengeran lebih kencang dari HP dengan dual speaker. Plus, juga ada efek 3D virtual surround. Sekarang sedikit kita bahas sektor kameranya. Dual kamera 16 megapiksel di bodi belakang G7 udah ditunjang AI. Karena hal inilah ada embel-embel ThinQ di penamaan LG G7. Kalau mau pakai AI-nya, tinggal pilih menu AI Cam. Abis itu kameranya bakal langsung ngedetect jenis objek foto berdasarkan 18 scenes dan ngasih konfigurasi yang optimal. Buat kamera depannya terjadi peningkatan seperti yang udah kita harapkan. Dari zaman G5 dan G6, kamera selfie flagship LG kualitasnya bisa dibilang di bawah standar. Dan akhirnya LG udah sadar. Sekarang pakai kamera depan 8 megapiksel di G7. Angle-nya luas, ada mode beautify, dan ada AR sticker. Oh ya, karena sekarang ini lagi zamannya foto yang serba bokeh, jadi LG juga ngasih kemampuan motret bokeh di G7. Walaupun kamera sekunder di belakang itu adalah lensa wide, tapi tetap bisa motret bokeh. Begitu juga dengan kamera depannya, walaupun cuma ada satu lensa, bisa motret bokeh. Di luar fitur-fitur yang udah saya sebutin tadi, jangan dilupain kalau LG G7 adalah smartphone buas kalau kita bicara spek. Karena prosesor yang dipakai adalah Snapdragon 845 dengan pilihan varian 464 atau 6128GB. Tapi emang sayangnya kapasitas baterainya standar banget, cuma 3000 mAh. Sedikit info buat yang doyan ngegame berat di HP, nah di LG G7 ini ada Game Tools. Salah satu fungsi yang paling kece adalah kita bisa atur resolusi grafis dan frame rate untuk tiap judul game yang udah diinstal di smartphone. Harusnya sih jadi makin lancar. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan smartphone ini bakal masuk ke Indonesia? Nggak usah nunggu lama, karena LG udah resmi rilis G7 Plus ThinQ di Indonesia, yaitu yang versi RAM 6GB dan storage 128GB. Untuk harga yang dipatok adalah 11,5 juta.